Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat kelima bagian keempat. Seorang ulama besar, Amr bin Ubaid, pernah diajak bertukar pikiran oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tentang hadis-hadis bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing ini. Gerangan apa sebabnya? Ulama itu tidak dapat menjawab. Lalu Al-Mansur menyatakan pendapatnya. Barangkali karena anjing itu suka menyalak tetamu dan menimbulkan takut orang yang datang untuk meminta atau menanyakan sesuatu. Dari segala keterangan ini jelaslah: 1. Memelihara anjing untuk keperluan berburu, menjaga kebun, dan menjaga ternak dibolehkan. Malahan hasil perburuan yang dibawakan anjing pemburu boleh dimakan. Diterangkan oleh Al-Quran sendiri. 2. Membunuh anjing secara permusnahan hanya boleh kalau penyakit anjing gila sedang terjangkit. 3. Memusnahkan anjing dengan semena-mena dilarang oleh Nabi, sebab anjing itu sebangsa umat Allah juga. Lantaran itu perburuan memperburukan anjing jika masuk ke dalam kampung. Kadang-kadang anjing kepunyaan orang lain tidak sesuai dengan rasa agama yang mendalam. 4. Memelihara anjing untuk menjaga dan memelihara keamanan rumah dari bahaya maling adalah boleh, yaitu dengan mengkiaskan kepada anjing-anjing yang dibolehkan Rasulullah SAW memeliharanya tadi. 5. Memelihara anjing karena kemewahan saja adalah makruh dan tidak sesuai dengan jiwa Islam. Memasang tanda awas anjing di muka orang supaya orang jangan mendekat. 6. Anjing-anjing yang dididik dan diajar oleh polisi untuk pencari orang jahat ada termasuk hal yang dibenarkan oleh agama. Anjing itu diburu-buru, dikejar, dilempari dengan penuh benci, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang awam. Bukanlah hal yang sesuai dengan ruh syariat Islam. Kemudian terusan ayat, dan makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Ini pun suatu peraturan yang lebih jelas lagi, bahwasanya makanan orang Yahudi dan Nasrani halal kita makannya. Tentu yang lebih ditekankan di sini ialah penyembelihan mereka. Halal orang Islam memakan daging sapi yang disembelih oleh ahlul kitab. Halal memakan daging kornet dalam kaleng yang dibuat oleh negeri Kristen atau di negeri Yahudi. Halal kita menerima makanan yang dikirim oleh Nasrani atau Yahudi yang menjadi tetangga kita, dan halal pula kita menghadiahkan makanan kepada mereka. Terhadap ayat yang sejelas dan seterang ini masih juga ada orang yang ragu, sehingga mereka mempersempit keluasan yang diberikan agama. Ada yang berkata kepada ahlul kitab sama juga dengan musyrik, sebab mereka memperserikatkan Allah dengan Isa Al-Masih, mengatakan Al-Masih anak Allah. Padahal soal ini telah diperbincangkan di dalam Al-Quran, bahkan diperbincangkan sebelum ini dalam surah An-Nisa, dan akan dibicarakan lagi beberapa ayat sesudah ini di dalam surah ini sendiri. Soal orang Nasrani mempersekutukan Al-Masih dengan Allah adalah masalah yang berdiri sendiri. Sekarang datang ayat ini menjelaskan soal makanan. Teranglah bahwa ayat ini menegaskan, meskipun mereka Nasrani atau Yahudi mempunyai kepercayaan lain terhadap Isa Al-Masih, namun makanan mereka halal bagi kamu makan. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, amat penting ayat ini menjadi pegangan. Hubungan antara bangsa bertambah lebih rapat daripada dahulu. Kita telah masuk ke dalam negeri-negeri Kristen dan masuk juga ke dalam restoran orang Yahudi. Maka selain dari bangkai, darah daging babi, atau yang disembelih buat berhala,
bolehlah kita makan daging-daging halal yang mereka sembelih, yang kerap kali menimbulkan was-was adalah binatang itu mereka sembelih secara islami atau tidak. Lebih dahulu hendaklah kita ingat benar bagaimana cara menyembelih menurut peraturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Muslim dan As-Sabun Sunan, fa idza qataltum fa ahsinu wa idza danajtum fa ahsinu dibhata wal yuhidda ahadukum syafratahul kiblata wal yuri dabihatahu. Apabila kamu membunuh, hendaklah baik-baik membunuh itu, dan apabila kamu menyembelih, hendaklah baik-baik menyembelih itu. Hendaklah menajamkan seseorang kamu akan pisaunya dan menyenangkan akan penyembelihannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan As-Sabus Sunan. Hadis ini bukan saja memperingatkan supaya baik-baik menyembelih sembelihan dengan senjata pisau yang amat tajam sehingga lekas hendaknya matinya. Jangan sampai lama dia menderita. Bahkan juga terlebih dahulu diperingatkan juga melakukan pembunuhan. Hendaklah baik-baik pula melakukannya, yaitu jikalau hakim memutuskan hukum bunuh kepada seseorang, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya pula, sehingga orang yang menjalani hukuman itu jangan lama menderita. Ini telah dilakukan oleh negara-negara yang berkesopanan itu. Misalnya hukuman gioletin di Prancis. Sekali pancung pisau jatuh ke leher putus dalam sedetik saja. Hukuman kursi listrik di Amerika. Hukuman tembak dengan 12 peluru. Dan di Arab Saudi hukuman pancung dengan pedang yang amat tajam. Musti sekali pancung putus, seperti yang telah dilaksanakan terhadap Pangeran Faisal bin Moses bin Abdul Aziz di lapangan pusat kota Riyadh pada bulan Juni 1975. Hukuman gantung sebagaimana di Mesir. Sebab itu tercelalah menurut hadis ini menghukum mati dengan menyiksa lama, sebagaimana banyak hukuman dilakukan di abad-abad pertengahan. Orang dimasukkan ke dalam tong yang di dalamnya diberi paku, lalu tong itu diguling-gulingkan atau dititik air setitik demi setitik pada ubun-ubunnya, sehingga beberapa jam kemudian baru mati karena sangat dinginnya air itu. Selain dari itu, ada pula larangan keras dari Rasulullah SAW melakukan mengoyak-oyak mayat sebagai melepas sakit hati setelah dia mati. Ada yang diturih perutnya, dirobek dadanya, dikeluarkan hati jantungnya, dan sebagainya. Jadi kalau melakukan penyembelihan hendaklah dengan pisau sangat tajam, sehingga binatang yang disembelih itu jangan lama-lama menderita dan darahnya keluar dengan sempurna.